Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih wabarakatuh. semangat? Alhamdulillah baik. Kurang? Alhamdulillah. Kurang tidur mungkin ya? Mengerjakan tugas semalaman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sangat bersyukur sekali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, hari yang terakhir pada pelatihan auditor halal angkatan 39. Dan ini adalah sesi yang pertama pada hari yang keempat, yaitu standarisasi pengujian laboratorium halal. Telah bersama-sama kita Ibu Dr. Yuni Kilawati SPIMSI. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Riset Terpadu atau LRT Universitas Brawijaya. Beliau adalah senior saya. Kita sapa dulu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga semua juga sehat. Amin, amin. Ini Kota Malang dalam keadaan agak sumuk ya Bu Yuni ya. Mudah-mudahan Panas. tetap segar. Baik, Bapak Ibu semua, marilah kita manfaatkan kebersamaan kita bersama Bu Yuni Kilawati karena beliau ini merupakan eh, salah satu ya akademisi dari Universitas Brawijaya yang memang sangat berkompeten di bidang pengujian atau analisa produk dan kita dapat memanfaatkan 2 jam bersama beliau untuk bisa memanfaatkan ilmu beliau dan pengalaman beliau terkait pengujian sampel terkait kegiatan audit halal. Dan mungkin perlu saya sampaikan, Bu Yuni, hari ini ada 23 peserta yang berasal dari LPH yang sudah eksis, kemudian ada dari berasal calon LPH, dari perguruan tinggi, dan juga 2 orang dari Mandiri. Untuk sesi hari ini dimulai pukul 8 sampai pukul 10, dibagi 2 sesi yaitu pemaparan dan juga tanya jawab atau diskusi. Yang nanti biasanya oleh Bu Yuni, Bapak Ibu eh, di selama materi bisa mengajukan pertanyaan terkait apa yang disampaikan. Seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu silakan menuliskan di kolom chat pertanyaannya, nanti akan saya bantu untuk membacakan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu layar dan waktu kepada Bu Yuni Kelawati. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih moderator Bu Dewi dan juga teman-teman dari Halal Institute. Para peserta semuanya, ada berapa tadi Bu Dewi? 23 Oh, peserta. 23 peserta, baik yang dari LPH ataupun dari independen. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Baik, wabarakatuh. nanti kita akan bersilaturahim, saling mengenal dalam diskusi yang akan saya sampaikan di sini. Saya mohon izin materinya. Nah, sudah nampak ya Bapak Ibu materi yang saya share? Sudah, Sampun Bu. Bu. Ye. Jadi saya diberikan tugas oleh Halal Institute untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu berdiskusi terkait tentang Standard of Laboratory Testing to Support Halal Product Certification. Jadi untuk nanti Bapak Ibu bertugas sebagai auditor, eh, bagaimana sebenarnya peran laboratorium pengujian yang terstandar itu dalam mensupport sertifikasi halal. Di mana perannya, seberapa besar pentingnya, dan bagaimana Bapak Ibu bisa melibatkan atau bagaimana Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan laboratorium untuk memastikan rekomendasi Bapak Ibu itu em, sudah berdasarkan data dan akurasi informasi-informasi yang
bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, gitulah istilahnya ya. Baik, kita mulai saja. Mungkin sebelumnya kenalan sedikit, ya. Saya tadi disampaikan oleh moderator Yuni Kilawati, biasa dipanggil Bu Yuni saja. Saya bergabung di Laboratorium Sentral, Laboratorium Universitas Brawijaya itu sejak tahun 2012. Meskipun saya sebagai dosen di Universitas Brawijaya itu sudah mulai 2005, Bapak Ibu. 2012 setelah selesai S3, saya sudah ditarik di Laboratorium Sentral sampai sekarang. Mulai dari jadi kepala divisi KKJF, deputi, sampai akhirnya sekarang diberi amanah sebagai kepala laboratorium. Nah, sekarang namanya adalah Laboratorium Riset Terpadu. Monggo kalau Bapak Ibu mau berkunjung, tapi kalau yang sudah pernah ya tidak apa-apa, silakan mari kita bekerja sama lagi Bapak Ibu. Oke, saya ingin memulai diskusi kita itu dengan mengingatkan pada diri saya sendiri, terutama bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan salah satu amanah dari Allah. Nah, kita sebagai pemimpin di muka bumi ini mengemban perintah Allah untuk memakan makanan yang sehat, makan makanan yang halal dan toyib yang disiapkan oleh Allah di muka bumi, dan janganlah kita mengikuti langkah setan karena sesungguhnya yang dikerjakan oleh setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kita yang sangat nyata. Nah, bagaimana kita menjamin halal dan toyibnya produk yang kita gunakan, maka itulah tugas kita bersama Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan halal itu menjadi suatu eh, em, suatu topik, suatu hal yang diperhatikan oleh seluruh penduduk muka bumi, baik itu yang umat Muslim maupun non-Muslim. Yang pertama tentu saja dengan pertambahan populasi yang meningkat karena umat Muslim itu dominan, ya, ya tentu saja akan menyebabkan peningkatan jumlah umat Muslim juga. Belum lagi tren ya yang bergeser bahwa mereka sekarang sudah mulai berpikir ya orang-orang di luar non-Muslim itu untuk membuat apa yang diajarkan di Islam itu menjadi suatu lifestyle. Mungkin mereka belum belum masuk menjadi umat Muslim, tetapi apa yang mereka kerjakan sudah mengikuti apa yang disyariahkan di Islam. Contohnya misalnya adalah dengan hidup atau mengkonsumsi atau menggunakan produk yang baik, ya, yang baik. Mungkin mereka nggak menyebutnya itu halal dan thayyib, tapi mereka menyebutnya adalah baik, bersih, higienis, gitu ya, murni, nah, gitu ya, tidak ada kontaminasi dan aman dari kesehatan dan lain-lain. Nah itu semua syarat itu semua itu ada di halal dan thayyib, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya mereka sudah melaksanakan lifestyle itu. Terutama pelonjakan ini sangat signifikan setelah adanya COVID. Jadi mereka menyadari bahwa di luar umat Muslim itu menyadari bahwa ternyata penyakit yang membahayakan itu juga karena perilaku mereka yang tidak mengkonsumsi yang halal dan thayyib, gitu ya. Sehingga terjadinya pergeseran awareness dari konsumen ini, gitu, yang akhirnya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan market dari produk halal. Yang ketiga adalah peningkatan teknologi informasi. Siapa sih yang nggak pakai teknologi informasi sekarang semuanya, sampai teman-teman penjual sayur, teman-teman yang membantu kita untuk membuang sampah, itu semuanya sudah pakai teknologi informasi. Sehingga apa? Informasi di ujung bumi sebelah sana bisa diakses dari penduduk di ujung yang sebelah lainnya. Artinya apa? Pertumbuhan pasar produk halal ini tidak ada batasnya sekarang. Bisa dinikmati di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Gitu. Tidak hanya umat Muslim. Nah, itu tentu saja meningkatkan atensi terhadap halal produk. Kalau kita lihat umat Muslim, secara keseluruhan itu masih didominasi peringkat satu itu oleh Indonesia ya. Jadi kita punya
kontribusi sekitar 12,7% umat Muslim dari seluruh umat Muslim di muka bumi. Di bawahnya ada Pakistan, India, Bangladesh, dan seterusnya. Nah, tentu saja dengan kuantiti yang seperti ini, kita tidak mau hanya sekedar jumlah, gitu ya. Jadi kita maunya adalah kualitas kita juga harus nomor satu. Tapi ini ternyata sudah dibuktikan, ya, dibuktikan oleh umat Muslim di Indonesia, di mana berdasarkan data Indonesia.id, skor indikator ekonomi syariah global (GIEI) Indonesia itu nampak cemerlang, gitu ya, di mana kita itu dimulai dari peringkat 10 di tahun 2012, terus meningkat pada tahun berikutnya itu 2 kali lipatnya, ada di peringkat 5, kemudian di tahun 2020 sampai 2022 itu ada di peringkat 4, dan di 2023 sampai 2025 kita ada di peringkat 3. Sedangkan pertumbuhan pasar dan target itu pangsa pasar halal Indonesia diproyeksikan akan tumbuh menjadi 14,96% dari pasar global pada tahun 2025. Nah, kita optimis saja ya Bapak Ibu ya, meskipun sekarang dolar melemah dan lain sebagainya gitu ya. Kita optimis, kita harus menjadi golongan yang tidak mengambil hikmah, tidak memperburuk situasi, tetapi mengambil hikmah yang positif gitu ya. Kita tunjukkan bahwa umat Muslim bisa dengan usaha dan doa kita mengubah Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Tentu saja dengan contoh-contoh yang baik. Kemudian pertumbuhan sektor industri ini juga tidak hanya di konsumsi ya Bapak Ibu, tapi juga di Muslim travel, Muslim travel. Kita itu menduduki peringkat 1 sejak 2023 karena sebenarnya Indonesia itu sudah diberkahi oleh Allah, memiliki destinasi wisata yang sangat beragam dan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, ditunjang dengan eh, populasi umat Muslim yang dominan di Indonesia. Maka jadilah kita memiliki eh, travel yang muslimah atau gimana, yang wisata Muslim gitu ya, wisata yang halal gitu ya. Meskipun saya melihat beberapa tahun belakangan ini tidak banyak di dipromot gitu, tidak banyak dipromot. Nah, saya cukup bangga ketika tahun sekitar 2016-2017 berangkat ke Lombok itu, nah, pada saat itu gitu ya, itu mereka sangat bangga dengan wisata muslimnya, wisata halalnya gitu. Apakah sekarang tidak? Sekarang pun saya rasa masih dipertahankan. Ya karena mereka kan juga banyak sekali umat muslimnya, tapi kurang promote gitu ya. Kurang kita istilah orang zaman sekarang kurang di endorse gitulah ya. Nah, sehingga mungkin itu perlu kita bersama untuk menumbuhkan kembali. Farmasi dan kosmetik kita juga tidak kalah ya, kita ada di peringkat 6. Mode fashion kita juga ada di urutan ketiga, ini sangat-sangat bagus ya, kita ada di bawahnya Arab dan Turki yang merupakan negara yang terkenal dengan mode fashionnya. Bagaimana dengan halal production versus consumption in food and beverage in Indonesia? Bayangkan, dengan data ini kita menjadi apa ya, agak sedikit harus aware. Ternyata kita itu punya production halal yang tinggi, gitu ya. Tapi kita itu importer terbesar nomor 2 gitu. Kenapa? Produk kita banyak, kenapa kita itu importer produksi halal nomor 2 gitu. Itu kadang-kadang yang mungkin ya salah satunya itu menjadi bagian yang harus kita hembuskan juga ya Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya mengusahakan produk halal, tetapi juga marilah kita itu bangga terhadap produk halal kita sendiri ya. Karena saking banyak
kemudian kita berusaha keras untuk produk halal kita bisa diimpor, bisa diekspor, tetapi kitanya sendiri malah mengimpor gitu. Nah, jadi itu juga PR buat kita ya Bapak Ibu. Data membuktikan bahwa eh, kita ada di. Kemudian bagaimana dengan perkembangan halal di Indonesia? Sekarang kita paham adanya peralihan otoritas, ya. Sertifikasi halal sekarang dikelola BPJPH di bawah Kemenak. Sebenarnya bukan menggantikan sepenuhnya dari peran MUI, tapi peran MUI sekarang lebih fokus kepada pengeluaran fatwanya. Nah, Bapak Ibu ini bagian dari untuk uh, uh, diterbitkannya sertifikat halal itu gitu ya. Wajib halal 2026. Nah, sebenarnya kan ini sudah dari tahun kapan ya Bapak Ibu, tapi um, ternyata belum tercapai 100%. Padahal sudah ada PP-nya ya, bahwa produk halal yang beredar di Indonesia itu harus memiliki sertifikat halal. Maka target Oktober 2026 sebagai tahun halal ini supaya semua tersertifikasi, mari kita wujudkan bersama Bapak Ibu. Setelah itu tadi ya, kita juga pakai ya, jangan sibuk nanti untuk diekspor, tapi kita ngimpor yang ternyata ya kita nggak tahu, nanti kita recheck apa enggak itu. Kemudian peningkatan jumlah produk, sebenarnya kita tercatat hingga tahun lalu Oktober 2025 itu kurang lebih 9,8 juta produk itu sudah ada sertifikat halalnya. Sebenarnya ini ada peningkatan signifikan, tapi apakah sudah semua? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu ya, PR-nya masih banyak. Nah, mekanisme sertifikasi tentu saja kita sudah paham semua, ada yang reguler, ada yang self-declare. Nah, yang tentu saja itu ada subsidi atau ada bantuan gratis untuk UMK. Nah, itu nanti semoga pelaksanaannya bisa kita kawal dengan baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian masa berlaku juga sekarang kalau selama tidak ada perubahan komposisi itu bisa berlaku seterusnya. Cakupan industri juga sekarang tidak hanya ada di makanan, tapi di kosmetik, farmasi, jasa bahkan ya tadi kan ada wisata itu jasa ya Bapak Ibu, itu masuk di dalam sertifikasi halal. Digitalisasi juga mensupport perkembangan sertifikasi halal, di mana BPJPH dan MUI sudah menggunakan aplikasi digital untuk memudahkan pengecekan status kehalalan produk. Ya. Meskipun masih perlu banyak yang dikembangkan dan ditingkatkan gitu ya Bapak Ibu. Seperti halnya kalau kita ke Thailand itu kita dengan barcode produk itu kita sudah bisa lihat semua komposisi dan ada apa namanya warning tentang komposisi yang memang itu tidak masuk dalam kategori halal. Gitu. Nah, sarana digital Bapak Ibu sudah paham, ada halal.go.id untuk melacak produk halal secara langsung, itu situs resminya dari BPJPH. Dengan fitur cek produk halal, itu akan terhubung ke database nasional. Kemudian ada aplikasi mobile Halal MUI, itu diterbitkan oleh LPP POM MUI, itu memudahkan untuk pengecekan melalui nama produk, nama produsen, nomor sertifikatnya, bisa dengan menggunakan pemindaian QR code ya pada kemasan produk. Kemudian ada sistem informasi halal atau istilahkan dengan si halal, itu juga sistem digital yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal yang terintegrasi. Jadi janjinya 7 kali 24 jam gitulah ya, sehingga dapat mengunduh sertifikasi halal melalui PTSP halal ini, ptsp.halal.go.id. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kita tuh sudah ada PP-nya sebenarnya sejak sebelum 2026 dong. Ini PP-nya kan nomor 39 tahun 2021 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikasi halal kecuali yang memang bahannya dari bahan haram, nggak perlu. Nah, itu berarti kan sudah 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Nah sekarang belum terwujud, maka pemerintah
mencetuskan 2026 ini sebagai tahun halal ya. Jadi kita uh, mari kita wujudkan bersama sesuai dengan amanah di peraturan pemerintah ini. Halal production, apa sih produk halal itu? Bapak Ibu pasti sudah paham, yaitu semua produk yang mulai dari all raw materials-nya, jadi mulai dari bahan bakunya, penyusunnya, bahan tambahannya, selama prosesnya, semuanya harus memenuhi syarat halal yang disyariahkan oleh Islam. Selama proses, tentu saja tidak diperbolehkan menggunakan alat yang dipakai bersama untuk produk non halal. Jadi harus dedicated only untuk production halal saja gitu. Kemudian bagaimana dengan fasilitasnya, bangunannya, bagaimana kita memperlakukan equipmentnya, misalnya dalam proses pembersihan, penyimpanan dan lain-lainnya, kemudian gudangnya, bahkan personilnya, ya Bapak Ibu ya, personilnya. Jadi semua harus free kontaminasi. Dipastikan tidak ada cross kontaminasi selama mulai penyiapan sampai produk ada di tangan konsumen. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Hara material itu kan bisa berasal dari mana-mana ya. Bisa berasal dari human body, darah, hewan yang disembelih tidak dengan mengikuti syariah Islam, dari babi sendiri, dari homer gitu. Kalau itu dalam bentuk yang aslinya, raw materialnya, mungkin masih akan adalah kemungkinan kita di tag ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah turunannya, misalnya darah, kemudian dijadikan sebagai media fermentasi. Nah, atau misalnya plasenta ya, itu dari bagian tubuh manusia diambil turunannya, antioksidannya misalnya dipakai sebagai bahan penyusun kosmetik anti-aging. Kira-kira Bapak Ibu sebagai auditor, Bapak Ibu sebagai konsumen, bisa mengecek nggak ya ini produk ini halal atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau izin Ye, Bu silakan Pak Adityo. Arif, Bu. Oh, Pak Arif, sorry. Ya, Pak Arif. Kalau dari gambar itu tentunya ada yang memang secara Islami sudah dihalalkan, tentunya dengan proses penyembelihan yang sesuai syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari gambar tersebut ada beberapa produk juga yang memang secara kemasan belum ada pelabelan halal di situ, sehingga itu kita perlu cermati juga. Nah, di situ juga terdapat beberapa makanan yang sudah dalam bentuk olahan. Nah, itu kalau memang eh, kita belum tahu asal-usulnya, proses penyembelihannya, ya kita juga perlu eh, mencermati lagi, meneliti lagi. Nah, baru kalau saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan karena nah untuk produk kosmetik juga di situ juga ada produk kosmetik maupun obat-obatan. Nah, kalau selama di produk tersebut belum ada pelabelan atau mungkin itu juga perlu perlu dicermati juga Bu Yuni. Mungkin itu Cara yang mencermatinya gimana Pak Arif? kalau sebagai auditor kan tentunya kita kita melihat prosesnya, dengan kriteria 5 kriteria. Tapi kalau sebagai konsumen, nah, sebagai konsumen ini ya ya tetap akan melihat ini ada label halalnya atau enggak kalau konsumen awam awam Bu Yuni. Ya, Mungkin kalau itu. seandainya Bapak kan
dapat produk ini untuk merekomendasikan label halalnya, berarti kan belum ada label halalnya. Ya, Untuk mengetahui apakah anti aging dari misalnya let's say kosmetik lah ya. Anti aging dari kosmetik ini dari produk yang halal atau tidak, bagaimana tahunya ya Pak? Kalau dari misalnya katakanlah dokumennya ya, tidak lengkap. dari komposisi Bu, di Kalau dia tidak punya gimana? Atau mungkin meragukan laporan komposisinya? kalau di, nah itu yang perlu tindak lanjut Bu. Artinya Ya, ya kita perlu datang ke ini ke, atau mungkin kalau sekarang kan di tag, kita bisa ngecek di ini, di halal, di website halal mungkin dengan mengetik nama merek. Nah kalau di ya. situ Iya. Jadi muncul gini ya, Bapak Ibu ya, tadi saya sampaikan ini contoh kalau seandainya belum ada label halalnya ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ada label halalnya, kemudian kita cek tentu saja di website belum ada. Kemudian Bapak Ibu sebagai auditor itu tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari pelaku usaha atau informasinya meragukan, yang dilakukan yang paling logis adalah dengan Bapak Ibu ada yang mau tambah diskusi? Dengan biar tahu apakah ini mengandung plasenta manusia enggak sih? Atau Mungkin dengan plasentanya babi? izin Bu, mungkin dengan pengujian lab mungkin Bu ya. Iya betul Pak Hasbi. Jadi salah satunya mau nggak mau kita harus dapat data dari hasil analisa laboratorium. Ya, nanti kita akan diskusi sampai ke belakang. Laboratorium yang mana yang kita percaya untuk mengeluarkan data analisis ini yang bisa digunakan sebagai dasar rekomendasi sertifikat halal. Ya, gitu ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa tidak mudah kita tahu bahan bakunya ini dari halal material or haram material. Ya, bisa jadi pelaku usaha mengaburkan data itu atau memang pelaku usaha juga nggak ngerti nih, gitu ya. Misalnya karena dia juga mengimpor produk misalnya. Dan di produk impornya juga tidak ada informasi yang jelas. Maka mau nggak mau, Bapak Ibu harus melalui step untuk melakukan rekomendasi pengujian ke laboratorium. Nah, bahkan Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu saja bahwa bahan bakunya itu dari babi misalnya, apakah misalnya dia sudah jadi enzim, ya itu apa terus kemudian dipakai untuk bikin keju. Ini enzim dari mana nih? Dari jeroannya si babi, apa sapi atau kambing? Nah, itu tidak bisa diketahui uh, akurat tanpa adanya analisis laboratorium. Es krimnya halal, makanan es krim tuh halal, anak kecil pada suka. Tapi emulsifiernya itu yang disusun dari mono atau digliserid itu dari turunan lemak. Lemaknya siapa? Lemaknya babi apa bukan? Sudah dalam bentuk emulsifier nih. Susah nih kita nggak tahu emulsifier ini turunannya lemak siapa. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan analisis laboratorium. Dengan metode tentu saja yang bisa dengan akurat bisa mengetahui turunan lemak ini mengandung lemaknya apa. Gitu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di dunia itu beberapa negara pasti punya aturan atau standar yang beragam. Bagaimana dengan tadi tuh kita nggak punya batas market nih di seluruh muka bumi ini kan semuanya bisa memproduksi dan bisa mengkonsumsi dari manapun, kemanapun juga dikirim produksinya. Maka dunia membentuk World Halal Food Council ini untuk yang food ya. Nah, fungsinya adalah untuk harmonisasi metode pengujian ya di seluruh wilayah supaya
diakui bersama. Jadi kalau produksi Indonesia nanti diekspor misalnya let's say ke Jepang atau ke China misalnya, itu dipercaya karena adanya suatu standarisasi yang bisa meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan penerimaan pasar terhadap produk halal. Ya, sehingga ini nanti bisa mendorong pertumbuhan dan daya saing yang tentu saja positif, daya saing yang positif. Nah, pemerintah Indonesia dalam PP nomor 39 tahun 2021 juga menetapkan aturan pendirian LPH yang pertama punya kantor sendiri dan perlengkapannya. Nah, ini ada ya. Memiliki auditor halal paling sedikit 3, seperti Bapak Ibu sekarang ya, sudah mau jadi auditor halal. Kemudian yang ketiga, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang punya laboratorium. Artinya apa? LPH itu boleh punya laboratorium, boleh juga bekerja sama dengan lembaga lain yang punya laboratorium. Laboratorium yang seperti apa yang diperbolehkan untuk dipakai oleh LPH untuk pengujian sertifikasi halal adalah laboratorium yang memiliki memiliki akreditasi ruang lingkup halal. Kenapa? Karena dalam sistem jaminan produk halal, laboratorium itu berperan sebagai satu, verifikator independen, keamanan dan kualitas produk. Kemudian penyedia data ilmiah untuk keputusan sertifikasi. Yang ketiga, penjamin transparansi dan akuntabilitas produk atau proses halal. Keempat, pendukung pengakuan internasional melalui Mutual Recognition Agreement. Maka yang kita cari adalah laboratorium yang terakreditasi, yang diakui internasional. Ya, tidak hanya sekedar laboratorium ya Bapak Ibu, tapi laboratorium yang diakui oleh Mutual Recognition Agreement. MRA itu adalah laboratorium yang terakreditasi ISO IC 17025. Ya. Yang terakreditasi lingkupnya. Maka yang dikatakan sebagai, nah ini catatan ya Bapak Ibu, yang dikatakan sebagai laboratorium halal yang terakreditasi atau terstandar internasional dan nasional itu adalah laboratorium yang punya ruang lingkup yang terakreditasi halal oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, misalnya begini, saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya laboratorium. Di situ menganalisa macam-macam nih metodenya, dari A sampai Z. Ada metode untuk menguji halal, misalnya menguji tepung yang apa namanya, bukan tepung lah, misalnya daging ya, daging atau olahan daging, misalkan bakso atau sosis ya, yang dia apa namanya tidak terkontaminasi oleh babi dengan metode pendekatan DNA ya, pakai DNA base menggunakan metode PCR. Maka oleh Komite Akreditasi Nasional, lingkup itu pengujian bakso menggunakan DNA, metodenya adalah PCR, itu yang diakreditasi. Maka misalnya contoh di UB, untuk pengujian halal kita punya 22 ruang lingkup. Nah, di luar dari, kan kita punya metode tuh ratusan sampai ribuan metode. Berarti kan kalau yang di luar 22 ini tidak masuk dalam akreditasi halal laboratoriumnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi yang diakreditasi itu bukan laboratoriumnya, tetapi ruang lingkupnya, ruang lingkup pengujian. Kemudian, ya, regulasi nasional dan internasional. Jadi peraturan BPJPH ini diatur menetapkan bahwa standar
tadi SNI-nya ISO/IEC 17025 ini adalah yang dipakai untuk laboratorium pengujian. Kemudian ada standar internasionalnya OIC itu ada juga di situ. Jadi bagiannya ada di dalamnya ISO/IEC 17025 itu salah satunya adalah mengacu ke OIC SMIIC 35 itu ada di situ untuk analisis produk halal. Ya. Nah, laboratorium yang menjalani pengujian halal itu harus memiliki akreditasi nasional internasional itu tadi kan yang diakui oleh International Laboratory Accreditation Corporation ILAC and MRA tadi yang saya jelaskan. Siapa itu? Adalah tadi laboratorium yang punya lingkup yang diakreditasi oleh yang mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17025. Nah, ini ya. Jadi yang saya lingkari yang keempat itulah yang untuk laboratorium pengujian SNI-nya ini. Kalau yang untuk certification product certification bodies SNI-nya 17065. Untuk LPH itu 17020. Untuk self declare itu 17029. Untuk testing laboratory itu 17025. Ini bentuknya SNI-nya Bapak Ibu. Nah, ini untuk apa? Di dalamnya isinya adalah prosedur, protokol, ya, semua aturan yang ada di laboratorium itu ditata di sini. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya mengujikan sampelnya nanti untuk memberikan rekomendasi sertifikat halal ke laboratorium yang terstandar ini, harusnya tidak ada lagi misalnya keberpihakan. Oh, ini yang dianalisa adalah sampelnya di industri milik saudara saya. Nah, maka saya bilang ini tidak ada kontaminasi haram, meskipun ada. Tidak boleh begitu. Semuanya sudah diatur di sini, di dokumen ini. Dan dicek oleh KAN itu minimal setahun sekali. Tentang bagaimana apakah laboratorium ini masih kredibel atau tidak. Itu yang apa namanya audit eksternalnya dari KAN. Audit internal juga dilakukan itu minimal 1 tahun sekali juga. Jadi minimal laboratorium yang memiliki akreditasi ini diaudit setahun 2 kali oleh internal dan eksternal. Maka kalau tidak sesuai dengan panduan persyaratan umum kompetensi lab itu, maka lab itu sudah digugurkan dari laboratorium yang berkompeten terhadap lingkup yang diacu tadi. Nah, saya lihat ada yang raise hand, mungkin moderator bisa, takut yang Kita bertanya keburu lupa. Iya, ada pertanyaan Bu Yuni dari yang sudah raise hand, Bu Itlo Hatut Dilalah. Saya persilahkan. Mohon izin Bu Yuni, apakah suara saya terdengar? Kecil Bu, Agak kecil. 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 Gak usah pakai ini, Bu Ilah. Apa? Headset kemarin sudah jelas tanpa headset. Nggak terdengar Bu. Ya, tidak perlu pakai headset kayaknya memang. Oh iya, kok jadi tidak terdengar ya? Atau ditulis enggak apa-apa. Iya, ditulis di kolom chat. Boleh. Mungkin pertanyaannya panjang tuh Bu Yuni, jadi perlu ada. Oh, iya. Ditulis dulu mungkin nanti akan Ya, dibuka diskusi setelah Bu Ilah menuliskan pertanyaannya. Silakan Ibu. ya. Oke, saya lanjutkan sambil menunggu Bu Ila ya panggilannya ya untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, di dalam standar internasional ISO 17025 itu sebenarnya di dokumennya isinya adalah laboratorium pengujian dan kalibrasi Bapak Ibu. Tapi kalau yang kaitannya dengan halal secara langsung itu yang pengujian. Apakah tidak ada hubungannya dengan kalibrasi? Ada, tetapi tidak perlu
LPH punya laboratorium kalibrasi gitu loh maksudnya. Tapi kalau di UB ini kan dijadikan satu ya, laboratorium pengujian dan kalibrasi. Itu oke, nggak apa-apa. Kalau seandainya di tempatnya Bapak Ibu, kita punyanya hanya laboratorium pengujian, kita kalibrasi ke laboratorium lain, oke, nggak apa-apa. Apa fungsinya sebenarnya kalibrasi itu kan untuk supaya dia tetap bagus ya. Contohnya kan Bapak Ibu misalnya eh, cek tensi di rumah, kok tensi saya 120 aman. Begitu saya cek di rumah sakit kok jadi 140 misalnya gitu ya. Nah itu kalau dua data nggak sama, itu yang dikhawatirkan salah satunya tidak akurat. Nah, tidak akuratnya itu bisa disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi, Bapak Ibu. Ya, ini contoh saja, misalnya alat Bapak Ibu yang di rumah itu tidak pernah dikalibrasi. Kalibrasi itu kalau orang gampang tuh ditera gitu ya. Jadi apakah dia masih menunjukkan kinerja yang bagus. Untuk ISO 17025 itu dia mencakup laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sebenarnya ada kesamaan dengan GLP dan GMP, tapi ISO ini lebih ketat ya. Kebijakannya diatur, struktur organisasi juga diatur, sumber daya diatur, sistem pemrosesan analisa diatur, manajemennya juga gitu. Ini. Nah, tadi saya katakan ISO 17025 itu standar internasional yang menetapkan persyaratan umum dan kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini memastikan bahwa laboratorium mengoperasikan sistem manajemen mutu yang komprehensif, menjaga integritas hasil pengujian, memberikan hasil yang akurat dan dapat direproduksi. Artinya kalau diulang, datanya akan sama hasilnya dan dapat dilacak. Dapat dilacak artinya kalau ketertelusurannya itu terdokumentasi dengan bagus. Misalnya, oh ini kok datanya meragukan ya, saya nggak yakin kalau produk saya itu terkontaminasi haram produk gitu ya. Di track lagi recordnya ya, di mana ada kesalahan nggak ini pada waktu prosesnya, karena semua step itu harus terdokumentasi dengan baik gitu ya, kemudian diakui secara internasional. Nah, persyaratan umum kompetensi laboratorium yang paling penting, yang pertama itu adalah ketidakberpihakan atau objektif. Objektif itu ya bebas dari benturan kepentingan, bebas dari bias, nggak ada prasangka, netralitas, keadilan, keterbukaan pikiran, kewaspadaan, keterpisahan, keseimbangan. Dalam arti begini, kami dulu juga pernah mengalami Bapak Ibu, misalnya begini, ada dua perusahaan besar, yang satu, ini kasus kami dulu ya, yang satu itu menyampaikan bahwa ini adalah asli produk kami, tapi perusahaan yang satu itu menyampaikan bahwa oh dia nyontoh produk kami. Nah, maka kita harus analisa di lab. Nah, bahan hasil analisa kami akan dibawa ke sidang nanti untuk menetapkan yang plagiasi yang mana. Nah, itu tentu saja syarat akan tekanan, Bapak Ibu. Karena ada uang di situ, ya bekerja, ada kekuasaan, ya, ada juga ini tadi ada dan mayor gitu. Nah, ini sama kasusnya ketika misalnya perusahaan besar menyampaikan bahwa produk saya itu sudah dianalisa oleh lab sendiri. Banyak perusahaan besar yang punya lab sendiri ya Bapak Ibu ya, bahwa halal, tidak terkontaminasi. Tapi ketika auditor ngecek, auditor itu merekomendasi untuk dicek di laboratorium, ternyata ada kontaminan positif babi. Hasilnya tidak. Nah, itu tentu saja juga harus dilakukan secara objektif. Jangan, wah ini perusahaan besar sekali gitu ya, dia mampu membayar sekian besar, atau mungkin produk yang beredar sudah sangat banyak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan, harus netral. Nah, itu laboratorium, fungsinya laboratorium. Tapi sekali lagi laboratorium tidak menyampaikan rekomendasi ya.
Laboratorium hanya menyampaikan data hasil analisa. Oh, ini positif terkontaminasi, begitu saja. Silahkan auditor nanti merekomendasikan itu bisa dikatakan bisa diberikan sertifikat halal apa enggak gitu. Yang boleh mengatakan begitu auditor, merekomendasikan ke apa LPH-nya. Laboratorium hanya menyampaikan data. Kemudian pengaduan, kita laboratorium harus menerima ungkapan ketidakpuasan dari orang atau organisasi terhadap laboratorium. Misalnya, wah ini nggak benar nih laboratorium. Nah, itu boleh menyampaikan itu dan laboratorium harus siap. Laboratorium yang terakreditasi pasti akan punya data yang menunjukkan bahwa kinerjanya sudah sesuai standar. Kemudian kita juga diwajibkan perbandingan antar laboratorium. Bagaimana menjamin akurasi data yang dianalisa di laboratorium yang terstandar adalah dengan secara rutin kami itu mengerjakan sampel yang sama dikerjakan oleh beberapa laboratorium. Hasilnya harusnya sama, tidak ada yang outlier. Ya, itu dikatakan bahwa laboratoriumnya standar, sampelnya sama kok, metodenya sama kok, ya kan? Harusnya hasilnya sama. Bagaimana dengan kasus kita tuh punya sampel diuji di 2 laboratorium hasilnya beda-beda semua, maka harus dihadirkan laboratorium ketiga Bapak Ibu sebagai pembanding. Dan ketiga laboratoriumnya harus independen. Boleh nggak salah satu laboratoriumnya punya perusahaan itu? Sebenarnya boleh saja, tetapi apakah terjamin netralitasnya, objektivitasnya? Kan pasti ada apa? Ada konflik of interest yang bekerja di laboratorium. Nah, ini yang menganalisakan bos kami, yang bayar kami. Nah, pasti ada konflik of interest seperti itu. Kemudian perbandingan intralaboratorium itu juga dilakukan di laboratorium terstandar seperti kami, yaitu misalnya sampelnya sama, metodenya sama, alatnya sama, SDM-nya bekerjanya bagaimana? Itu namanya adalah perbandingan intralaboratorium. Jadi sampelnya sama, metodenya sama, alatnya sama, analisnya beda. Kalau hasilnya beda, salah satunya ini yang tidak benar. Harus dicarikan pembanding lagi seperti itu. Kalau terbukti dia memang kompetensinya menurun, maka wajib sekali kita meningkatkan kompetensi analis ini tadi dengan ditrainingkan sampai dia dapat sertifikat kompetensi. Uji profisiensi itu juga rutin harus kita lakukan minimal setahun sekali. Uji profisiensi itu nanti lembaga laboratorium profisiensi itu yang ditunjuk oleh KAN juga, dia terakreditasi sebagai laboratorium yang boleh melakukan uji profisiensi. Nanti dia mengadakan sampel. Dia biasanya mengumumkan, tanggal ini, bulan ini kami melakukan uji profisiensi terhadap pengecekan DNA babi, misalnya begitu. Atau etanol, misalnya begitu ya. Sampelnya mereka yang menyiapkan, kita sebagai laboratorium yang ikut uji profisiensi bayar ke mereka, ke laboratorium profisiensi. Kemudian kita dikasih sampelnya, nanti biasanya yang mengikuti banyak tuh, misalnya let's say 10 laboratorium, sampelnya sama nih. Nah, kemudian data dikumpulkan ke laboratorium yang mengadakan uji profisiensi. Nanti dicek. Nah, yang mereka yang outlier ini tidak lolos profisiensi, dia harus menstabilkan metode lagi. Nah, itulah. Ini semua adalah syarat-syarat laboratorium yang terstandar. Itu sebabnya mengapa Bapak Ibu lah kalau merekomendasikan analisa harus ke laboratorium yang terstandar karena udah teruji seperti ini tadi. Ya, seperti itu. Nah, bisnis proses di laboratorium ini sesuai dengan persyaratan ISO IC 17025, mulai dari klausul 1 sampai klausul 8, mulai dari sampel masuk sampai report itu ada persyaratannya, ya. Sampai strukturnya
struktur organisasinya, ya, kontrol datanya, bagaimana assuring quality-nya, semuanya diatur. Dan itu dicek oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, ini saya masuk langsung ke klausul 4, karena klausul 1, 2, 3 itu lebih ke penerjemahan uh, terakreditasi ini ya, kita bilang nanti adalah laboratorium yang terakreditasi ya. Punya struktur organisasi yang jelas, kebijakan dan prosedur yang tertulis, sistem manajemen mutu yang terintegrasi, dokumentasi lengkap dan dapat diakses. Diakses dalam tanda kutip. Kemudian mekanisme kontrol perubahan yang efektif, rencana darurat dan kontinuitas bisnis. Ini semuanya diatur di klausul 4. SNI ISO 17025. Berikutnya, nah ini strukturnya. Istilahnya bisa beda-beda ya. Manajer puncak atau pimpinan, misalnya di sini adalah saya, kepalanya gitu ya. Manajer teknis atau quality control, kalau di kami namanya adalah KKJF teknis. Manajer mutu quality assurance itu di kami KKJF mutu. Administrasi atau finance di kami sekretaris ya, digabung juga dengan KKJF admin. Staf analis di kami ada analis, laboran, dan juga PLP. PLP itu kalau di kami Pranata Laboratorium Pendidikan. Klausul 5, personel. Nah, ini auditor dan analis harus punya sertifikat kompetensi yang diakui nasional, yang dikeluarkan oleh BNSP. Fasilitas dan lingkungan laboratorium harus punya lingkungan yang terkontrol. Supaya apa tadi? Mencegah kontaminasi silang dengan ruangan terpisah untuk sampel halal dan non-halal. Peralatan dan kalibrasi. Semua alat pengujian harus dikalibrasi tadi secara berkala oleh penyedia jasa kalibrasi yang terakreditasi juga. Sistem metrologi. Hasil pengujian dapat dilacak ke standar internasional dan standar acuan nasional, metodenya ya. Klausul 6, laboratorium halal harus menerapkan prosedur pengambilan dan penanganan sampel sesuai standar OIC, SMIIC 35, kemudian penyimpanan sampel dalam kondisi yang menjaga integritas, metode pengujian telah divalidasi, dokumentasi lengkap dari setiap pengujian, manajemen data dan sistem informasi laboratorium. Kalau di kami namanya SILATER, Sistem Informasi Laboratorium Terpadu. Nah, klausul 7 sampai 8 itu tentang sistem manajemen yang mengatur tentang kebijakan mutu dan konsistensi dengan standar halal, dokumentasi yang terstruktur dan dapat dilacak, kontrol operasional yang ketat, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, audit internal dan tinjauan manajemen berkala. Ya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya lihat sudah ada pertanyaan. Silakan moderator, ada di kolom chat ya tadi Ibu yang mic-nya bermasalah. Iya. Ya, baik Bu. Bentar ini. Pertanyaan dari Bu Ilah. Mohon izin bertanya Bu Yuni terkait harmonisasi internasional di lingkup dunia yang tadi diwakili oleh World Halal Council, apakah memang memungkinkan menyamakan standar halal dari berbagai negara? Sedangkan kita tahu bahwa berbagai negara itu menganut sistem mazhab yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya kalau di Jepang, Bu Yuni, ada aplikasi halal Jepang yang mempunyai level halal 1, 2, 3. Sedangkan di Indonesia kita tahu bahwa tidak ada halal yang 90%. Adanya halal dan tidak halal. Mohon pencerahannya, Ibu. Ya, jadi kan memang depend on the ini ya, apa spesifikasi produk. Jadi misalnya contoh alkohol misalnya ya. Alkohol. Alkohol nih kalau lebih dari 0,5%, kalau di Indonesia ya, lebih dari 0,5%, maka sudah dianggap itu tidak halal. Tapi ada beberapa negara limitnya adalah 1%. Di kita 0,5%, di beberapa negara 0,5%.
Di beberapa negara 1%. Nah, itu sebenarnya memang peran dari tadi World Halal Council tadi yang memberikan fasilitas mediasinya. Jadi memang ada yang karena tidak terstandar seperti itu, akhirnya yang diambil adalah limit yang bawahnya 0,5. Itu yang lebih amannya gitu ya. Perkara ternyata negara itu nanti misal dia dapat produk yang limitnya sesuai dengan yang dia percaya gitu ya. Misalnya tadi kalau dia limitnya alkohol adalah 1% gitu ya. Terus dia dapat produk itu, padahal sebenarnya produk itu di negara yang bersangkutan tidak ada standar, tidak ada sertifikasi halalnya karena sudah melebihi dari ketentuan yang ditetapkan. Maka ya silahkan dari negara itu, tetapi kalau yang World Halal Council-nya itu mengambilnya adalah limit yang rendahnya. Nah, kalau yang dikatakan tadi tidak ada halal 90% halal dan tidak halal. Nah, itu misalnya tadi saya bilang kan depend on the produknya. Kalau itu babi, ya seberapa besar pun munculnya kontaminasi, ya tidak halal. Beda dengan alkohol tadi. Tapi beda dengan komer loh ya. Kalau komer ya berapapun ya komer ya haram. Tetapi kalau tadi misalnya dalam perjalanan produk ini terfermentasi atau memang dia itu memang produk fermentasi gitu. Kalau dia lebih dari 0,5% di Indonesia ya dianggap dia tidak halal. Tapi kalau kurang dari itu masih dianggap halal kecuali komer tadi ya, kecuali komer. Nah, bagaimana dengan babi? Nah, babi ini tidak ada limitnya. Sekecil apapun muncul, misalnya dicek dengan DNA menggunakan PCR methods, seberapa tipis pun bandnya, ada band ya, berarti ada kontaminasi, ya kan? Ada kontaminasi, maka tidak bisa disertifikasi halal. Itu jadi sangat tergantung kepada produknya. Jawaban untuk Bu Ila. Baik, demikian Bu Ila. Apakah ada tanggapan, Ibu? Oh iya, tidak bisa ini ya. Tidak bisa mengeluarkan suara. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Hadi Budiman, Bu. Izin Ya, bertanya, kalau untuk melihat lab pengujian halal, apa saja yang terakreditasi, kan bagaimana? ya. Biasanya kalau kita masuk ke website laboratorium tersebut itu sudah bisa dilihat apa saja yang masuk. Tapi sebenarnya BPCPH punya kan fasilitas itu kan. Jadi kita cek laboratorium halal. Saya pernah ngecek itu bisa, Pak. Jadi masuk ke websitenya BPCPH, kemudian dicek laboratorium mana yang punya sertifikasi halal, kemudian masuk ke sana, maka akan ketahuan ruang lingkup apa saja yang dimiliki. Gitu. Baik, demikian ya Pak Adi. Ada yang raise hand, Bu Yuni. Eh, Dilanjutkan, Bu, tanya jawabnya. Ya, satu orang kan, silakan. Satu orang. Silahkan Pak Muhammad Iqbal. Ya, Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Oke, dalam tiga hari terakhir kita training ini, saya mendapatkan persepsi bahwa uji halal merupakan sebuah langkah yang dicoba untuk diminimize, Bu, karena lebih banyak menggunakan supporting document dengan alasan akan memberatkan pelaku usaha. Bahkan kemarin akibatnya nanti LPH-nya akan bersaing tidak sehat gitu. Ada yang meminta pengujian, tapi di LPH yang lain tidak perlu adanya pengujian. Itu yang membuat saya agak khawatir jadinya. Terus kemudian Bu, kalau untuk misalnya ada satu sampel, kita ingin melakukan pengujian. Nah, jenis sampel ini, katakanlah bahan A ini, pelaku usaha mendapatkan supply dari sejumlah lot gitu, kemudian
dan tidak hanya dari satu supplier. Nah, bagaimana cara pengambilan sampelnya, Bu? Mohon diberikan arahan. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya prinsipnya Pak, kita kehati-hatian. Supporting document kalau misalnya itu sudah lengkap dan Bapak Ibu sudah yakin itu bisa dipakai sebagai dasar untuk merekomendasikan produk tersebut bisa dikatakan halal, enggak apa-apa. Enggak usah pengujian, enggak apa-apa. Tapi kalau subhat ragu-ragu, ya masa kita tabrak kalau subhat? Ya, kalau saya sih cari amannya dunia akhirat gitu ya. Jadi karena kalau sekali kita merekomendasi produk itu halal, pada sebenarnya Bapak Ibu masih ragu-ragu karena masih dokumennya ada sesuatu hal yang mengganjal atau kurang clear, sehingga Bapak Ibu ini kayaknya kalau nggak dilakukan analisa di laboratorium saya nggak yakin, maka ya minta petunjuk sama Allah. Kalau memang harus dibawa ke laboratorium, ya dibawa ke laboratorium. Ya, terlepas memang itu ada biayanya, tapi saya rasa biaya itu akan lebih murah daripada azab kita di neraka. Saya rasa gitu ya. Jadi kehati-hatian, prinsipnya kehati-hatian. Jangan sekali-sekali kita dasarnya adalah wah takut bersaing, wah takut mengeluarkan duit, wah ini menurut saya kok nggak seimbang ya dengan risiko yang kita akan tanggung di akhirat. Tapi kalau sudah yakin sekali lagi ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Yeah. Jadi kalau saya begitu. Kemudian mengenai sampel ya Pak, mengenai sampling itu masing-masing jenis analisa, masing-masing jenis sampel, jarak antara tempat sampling dengan laboratorium itu pasti punya syarat yang berbeda-beda. Bapak Ibu auditor tidak perlu menghafalkan, tidak perlu belajar tentang itu, cukup dengan berkoordinasi dengan laboratorium. Nanti semua yang memberikan arahan akan laboratorium. Laboratorium akan menyampaikan, oh karena ini misalnya diambil sampelnya dari sana, maka harus proses beku, sekian minus misalnya. Harus diambil sekian jumlahnya, karena kita butuhnya sekian miligram atau mililiter, misalnya begitu. Dan seterusnya. Tergantung pada jenis sampelnya. Begitu Pak Iqbal? Terima kasih, Bu. Sami-sami Pak. Baik, tadi masih ada kaitan dengan pertanyaan Pak Iqbal Haris, bahwa ini di slide saya ini, mengapa sih kita butuh laboratorium untuk mensupport produk halal? Karena sebenarnya di step yang sudah disiapkan ini, kita ada di step 4 Bapak Ibu, yaitu di proses assessment. Di proses assessment itu kan aktivitas dari LPH itu salah satunya adalah pengujian laboratorium. Ya, di step 4. Maka dibandingkan step 1 sampai step 6, yang paling lama waktunya itu ada di step 4 sampai 15 working days. 15 hari kerja. Kenapa? Karena di situ ada kemungkinan Bapak Ibu harus rekomendasi analisa di laboratorium. Ya. Nah, tentu saja di sini itu dilakukan ketika Bapak inspeksi itu ada beberapa keraguan-raguan data yang tidak bisa ditampilkan secara clear. Maka tadi itu kita tidak bisa langsung udahlah saya akreditasi aja, kasihan. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu, kita itu kakinya separuh di neraka, separuh di surga. Kita kayak posisinya hakim itu, ya. Kalau kita salah menetapkan, ya itu resiko profesi kita untuk dimintai pertanggungjawabannya orang. Itu saja. Tapi kalau kita udah yakin benar aman ini, insya Allah dengan minta petunjuk Allah ya Bismillah kita rekomendasi. Itu ya. Nah, ini jenis-jenis pengujian laboratorium untuk produk halal. Yang pertama adalah pengujian komponen haram kritis, misalnya adalah pengujian DNA babi, ya. Tadi bisa menggunakan PCR macam-macam. Kalau yang sudah di-approve oleh BPJPH itu kan real time PCR atau qPCR, quantity PCR, ya. Atau bisa menggunakan LC-MS atau GC-MS. Di kami semua ada ini alatnya.
Tapi yang sudah terakreditasi itu adalah dengan real time PCR dan konvensional PCR. Kemudian aplikasinya bisa daging, bisa bumbu, perisa, suplemen, bisa juga dengan produk olahan tadi, sosis, bakso, nugget, ya. Nah, ini bisa mendeteksi DNA babi pada tingkat parts per billion, jadi sangat akurat. Kemudian pengujian identifikasi spesies juga pengujian ini hampir sama ya, barcoding, memastikan apakah spesiesnya itu yang digunakan adalah hewan yang halal. Kemudian gelatin juga, tadi kan gelatinnya sapi, apa gelatinnya babi, apa gelatinnya ikan misalnya ya, itu bisa dicek dengan menggunakan uji gelatin. Kemudian ini pengujian keamanan kemurnian produk juga bisa dicek ya, apakah dia murni enggak nih? Jangan dicampur ya, dicampur dengan daging sapi, daging babi, tepung babi, minyak babi ya, lemak babi ya, misalnya. Nah, atau yang lainnya. Kemudian pengujian juga yang berdasar air permeability test, misalnya kosmetik ya, kosmetik, farmasi, bahan bakunya, minuman tadi analisis alkohol dan lain sebagainya. Nah, coba kita cek satu-satu Bapak Ibu, misalnya sampel daging. Pada sampel daging itu kita nggak bisa memisahkan apakah ini daging babi atau tidak. Misalnya tadi apa namanya dutu dokumen dituliskan di situ ini dagingnya sapi semua. Ya, misalnya di dokumen seperti itu. Kita lihat ada pengujiannya nggak tuh? Datanya hasilnya bukti yang menunjukkan bahwa dia itu daging sapi semua apa? Karena daging kalau sudah di ini nggak kelihatan juga apakah dia dicampur atau tidak. Maka kalau di laboratorium kita bisa uji ekstraksi DNA dengan menggunakan PCR sehingga kita tahu ada kontaminan apa tidak. Demikian juga dengan produk olahan tadi kan sosis, meatball itu biasanya seringkali ada pengganti, daging pengganti. Ya, ini sebenarnya tidak hanya babi ya Bapak Ibu ya, bisa celeng, bisa tikus, bisa apapun ya. Nah, based on tergantung DNA apa yang mau dicek. Kemudian gelatin tadi, gelatin sebagai bahan penyusun permen, marshmallow, kemudian ini apa cangkang kapsul. Nah sekarang putra putri atau konsumen anak-anak itu kan nggak tahu, taunya permen tuh halal, marshmallow tuh halal. Dia nggak tahu bahwa bahan penyusunnya gelatin itu ada gelatin babi. Bisa jadi ya gelatin dari turunan kulitnya babi. Atau sebenarnya kalau harusnya itu adalah turunan dari tulangnya sapi misalnya ya, atau yang lain. Kemudian misalnya Bapak Ibu beli, kita menempatkan diri kita pada konsumen misalnya, kita beli produk yang halal, obat-obatan misalnya seperti habatus sauda, itu pakai soft kapsul ya, ada cangkangnya. Nah cangkangnya terbuat dari gelatin apa? Itu kan harus dicek dulu. Kalau produsen ternyata mengimpor atau mengambil dari pabrik atau unit usaha lain untuk soft kapsulnya atau cangkangnya ini, harus ada dokumennya. Ini tersusun dari apa? Nah, Bapak Ibu juga harus recheck ya, dokumen itu terpercaya atau tidak, dikeluarkan oleh siapa, gitu ya. Jadi semuanya. Kalau ada kasus ternyata tidak bisa suara. masuk, siapa ini suaranya siapa? Ya, kalau ternyata memang ini juga bisa, kalau tidak ada data, kemudian tidak meyakinkan, berarti dicek di laboratorium. Bisa menggunakan PCR untuk gelatin, bisa juga dengan FTIR. Ya. Lagi misalnya apa namanya pastiles itu ya, maunya biar nggak batuk, itu sama juga ya, ada gelatinnya ya Bapak. Oke, sekarang minuman. Nah ini sering kali terjadi, saya pun mengalami hal yang sama. Saya di luar negeri, di negara yang bukan negara Islam, cari minuman yang aman itu jus buah, ya, paling gampang.
namun kadang kita melupakan dalam proses pembuatannya supaya rasanya itu enak, itu ditambahin etanol. Tapi jumlahnya sedikit sebenarnya. Etanolnya sedikit. Yang diperbolehkan kan tadi nggak lebih dari 0,5% ya, volume per volume. Tapi pada prosesnya itu bisa muncul bisa muncul turunan atau etanol ini dengan jumlah yang melebihi yang diperbolehkan, ya, gitu ya. Nah itu diceknya menggunakan portable electric nose atau biosensor. Itu bisa untuk mengecek ini. Seasoning, ya, kecap dan lain-lain. Kecapnya kayaknya ini halal gitu ya. Tapi pada proses fermentasi berbagai macam jenis alkohol diproduksi pada proses itu. Nah, seberapa banyak dan seberapa boleh itu perlu dicek setelahnya. Ya. Nah, ini menggunakan mass spectrometry atau MS. Biasanya bisa dikombin dengan ENUS. Nah, ini yang lain Pak, Bapak Ibu, adalah genetically modified food. Misalnya sekarang ini banyak itu kedelai. Ini sebenarnya halal, tetapi banyak yang menentang. Banyak fatwa yang menentang. Tidak hanya dari umat Muslim, saya baca dari Nasrani, dari Hindu Buddha, mereka juga menentang ini. Ada kelompok yang menentang. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau dibiarkan GM food ini beredar, itu akan menggeser wild food. Jadi spesies-spesies alam itu akan tergeser oleh spesies modified atau rekayasa genetik. Ya, ini tentu saja akan membahayakan ekosistem di muka bumi ini. Maka bisa dicek juga dia itu hasil rekayasa atau tidak. Itu bisa menggunakan PCR. Nah, kalau tadi kita bicara banyak tentang pengujian di makanan minuman ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke textile and clothes. Jadi untuk pakaian dan inilah ya untuk lifestyle biasanya macam-macam lah yang dipakai di tubuh kita. Intinya yang penting adalah jangan tersusun atau terbuat dari kulit, rambut atau bulu atau bagian dari tubuh hewan yang haram atau yang disembelih dari tidak mengikuti syariah Islam. Dan juga yang kedua, garment ini ketika dipakai itu tidak menunjukkan ciri dari kelompok lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, maka kalau yang seperti itu tidak boleh dilabel halal ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tadi bahannya, yang kedua adalah menyerupai kelompok lain tentunya. Kosmetik juga seperti itu, sama bahannya tadi juga. Kemudian, nah kalau tadi adalah ketika dipakai menyerupai, kalau garment and clothes, kalau kosmetik ketika dipakai jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah kita. Misalnya pakai kutek yang tidak tembus air wudhu. Nah, itu tidak boleh dilabel halal. Karena mengganggu aktivitas ibadah umat muslim. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa tantangan dalam perkembangan halal kosmetik ya. Karena beberapa halal kosmetik itu tersusun dari turunan hewan, misalnya gelatin, lecitin, gliserol, fatty acid, kolagen. Nah, karena turunan, Bapak Ibu susah banget nih turunannya apa. Maka perlu diuji di laboratorium itu tadi. Kalau sudah bentuk lecitin, gliserol, ini gliserolnya siapa? Nah, kalau nggak diuji dengan laboratorium, kita nggak bisa tahu. Kemudian some coloring agents, jadi beberapa pewarna yang dipakai itu juga dari bahan yang tidak halal. Kemudian ya sama ya, kosmetik ini sama
Jadi kalau tidak hanya bahannya, tapi juga pada waktu dipakai mengganggu enggak lipstick ya, misalnya yang tidak tembus air wudhu. Ini bedak juga yang bedaknya yang tebal yang seharian 24 jam nggak hilang ini, tapi nggak bisa masuk air wudhu misalnya begitu ya. Ini beberapa bahan kimia dari kosmetik yang haram ya. Contohnya klorofluorokarbon, kloroform, itu yang dari chemical, yang dari turunan insek misalnya karmin, crimson dan lain sebagainya, dari turunan human, amniotik, porcine misalnya sama ya. Analisanya menggunakan apa? Kalau ada kandungan acylic acidnya bisa pakai HPLC, kolagen bisa pakai LCMS misalnya ya, etanol bisa pakai liquid scintillation counting atau tetap juga bisa pakai LCMS atau LCRMS bisa ya, dan seterusnya. Ini beberapa riset yang dilakukan untuk pengujian halal. Sekarang ini sudah sampai dengan metode AI ya, Artificial Intelligence. Nah, saya beri beberapa contoh Bapak Ibu, misalnya dengan FTIR spektroskopi. Ini bisa untuk menguji makanan yang mengandung lemak ya. Makanan coklat, kue, biskuit yang mengandung lemak. Nah, ini lemaknya apa? Nah, itu bisa diuji sampelnya biskuit misalnya atau coklat atau kue dengan FTIR. Nah, kita akan dapatkan spektranya seperti gambar 3.1 dan gambar 6 ini. Spektranya akan nampak apakah dia ini yang muncul asam lemak babi atau lemak sapi. Nah, absorbannya berbeda ya. Jadi pada lemak sapi itu pada serapan kurang lebih 3464 per sentimeter, kalau yang babi itu 3471 karena memang dia itu puncaknya relatif lebih tinggi dibandingkan sapi karena dia punya ikatan OH dan karboksilat yang lebih tinggi. Jadi nanti akan nampak sekali ya Bapak Ibu, apakah itu sapi atau kambing atau bahkan babi. Nah, FTIR sendiri pada perkembangannya banyak dikombin dengan beberapa teknologi, misalnya dengan chemometrics, ya, PLS, PCA, dengan NIR, MIR, ya, dengan PCA dan lain sebagainya. Fungsinya semuanya adalah untuk menguji bagaimana apakah dia ada kandungan dari sapi, babi di produk-produk coklat, meatball dan lain-lain. Apa ada melaminnya? Kalau melamin itu di sosis, di susu formula ya dan lain sebagainya. Nah, tadi yang kita juga beberapa kali sebut itu adalah DNA detection by PCR. Ini kenapa kok pakai DNA? Karena DNA ini kan dia kuantifikasinya bisa akurat, cepat, terus dia cukup stabil. Jadi DNA ini meskipun dia dipanaskan gitu ya, biasanya nggak. PCR berbagai macam, banyak sekali. Ada konvensional, ada random amplifier polymorphic RPG, ada restricted polymorphism, RFLP, real time PCR, quantity PCR, kemudian ada LAMP. Nah, yang ditetapkan oleh BPJPH itu adalah qPCR atau real time PCR. Meskipun ada kelemahannya juga Bapak Ibu. Kelemahannya instrumennya dan reagennya lumayan mahal. Ya. Sampelnya nggak bisa digunakan lagi untuk selanjutnya proses analisis. Maka kalau di kami itu ada konvensional, ada juga real time PCR. Nah, ini PCR juga macam-macam, bisa dikombin menjadi multiplex dan lain sebagainya. Berikutnya adalah metode psychochemical methods di elektrik. Jadi ini bisa untuk membedakan daging itu halal atau non halal atau cek alkohol. Berapa persen? Jadi di sini akurasinya bisa bisa kurang atau akurasinya bisa antara 0,5 sampai 40%. Sehingga kita bisa tahu kalau seandainya itu melebihi dari 0,5%, maka bisa dikatakan tidak recommended ya, nggak boleh di sertifikasi halal.
Berikutnya Enos tadi ya. Enos itu sebenarnya mencontoh hidung manusia. Ini sudah bau alkohol, ini belum. Kalau kita yang bilang itu nggak terstandar ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang hidung kita udah bilang bau, yang sebelah belum gitu. Maka dibikin standarisasi hidung. Yang namanya adalah electric nose. Ini untuk menganalisis. Nah, ya. Nose sendiri biasanya dikombin dengan beberapa alat ya. Ini GC juga begitu, dikombin dengan MS, FID, di kami ada semuanya. Nah, berikutnya adalah kalorimetri, Fat Differential Scanning Calorimetry atau DSC. Ini adalah thermal method analysis yang untuk menganalisa minyak dan lemak untuk mengetahui dia itu lemak dan minyak yang berasal dari mana, gitu ya. Nanti termogram akan menunjukkan dia ada di ranahnya apa, lemak apa, babi kah, sapi kah, atau kambing, ayam misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini berikutnya adalah yang bukan makanan, yaitu garment. Misalnya Bapak atau Ibu sedang mendeteksi produk berbahan kulit, entah itu tas, sepatu, jaket, topi ya, itu bisa digunakan SEM dan FTIR. Kalau SEM itu bisa kita lihat dari permukaan. Jadi sebenarnya permukaan kulit babi itu yang terlihat jelas bedanya dengan yang lain, dia itu porinya berbentuk segitiga, terkelompok 3 gitu. Tapi jangan lupa, sekarang sudah dicontoh oleh sintetis yang sama persis juga, ya. Nah, maka itu bisa diketahui dengan SEM ketika kita cek, kalau dipotong secara melintang untuk kulit yang asli, kulit babi yang asli, itu ada hair follicles penetrate-nya. Jadi ada kayak semacam ini tempat menancapnya bulunya babi. Kalau yang artificial, yang dari polyurethane dan lain sebagainya itu tidak ada. Dan pada waktu sebelum seperti Leader 5, kalau dibersihkan permukaannya dari kotoran-kotoran, yang babi itu dia akan semakin membesar porinya. Tapi kalau yang tiruan, yang artifisial, dia nah, untuk mengetahui apakah ini benar-benar kulit babi atau bukan, lebih lanjut bisa diuji menggunakan FTIR. Ya. Nah, FTIR seperti gambar 6 ini diketahui nanti akan nampak spektranya. Dia itu sapi, babi, atau kambing misalnya. Nah, dari spektra ini Bapak Ibu diinterpretasikan dengan diketahui wave number-nya ada di ring berapa. Ya. Setelah ketahuan wave number-nya akan diprediksi gugus fungsinya. Nah, gugus fungsi sudah ketemu, sama sistem akan dikeluarkan struktur kimianya. Maka akan nampak sekali sapi, kambing, dan babi bedanya secara nyata ya menggunakan FTIR. Nah, ini juga bisa kita ketahui FTIR dari yang tadi sapi kambing sama dibanding ya PVC yang tiruan, kulit tiruan. Ya, hasilnya seperti ini. Berbeda sekali. Nah, ini sekedar tahu Bapak Ibu, rapid test itu banyak dijual di pasaran. Dia tuh praktis, cepat, murah, gampang digunakan, gampang dibawa pergi, sensitivitasnya tinggi, tapi tidak bisa sebagai justifikasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu menguji menggunakan kit detection ini, hanya dipakai untuk early detection, ya, untuk initial detection. Jadi untuk deteksi awal ya Bapak Ibu ya.
Setelah itu harus tetap diuji di laboratorium. Seperti kalau ibu-ibu hamil, biasanya pakai test pack. Kalau udah kelihatan 2 garis biru, pasti saya yakin nggak akan diem, langsung ke dokter. Diuji, dicek urinnya atau di USG gitu kan. Apakah betul memang yang di dalam kandungannya itu adalah janin. Sama seperti itu ini fungsinya. Ini beberapa laboratorium yang sudah memiliki halal pengujian halal di tempat kami di UB, BPCPH, LPH Equitrust, Saraswanti, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Tangerang City, BBIA, Sukovindo, dan masih banyak lagi bisa dicek nanti di web. Ini saya tidak bisa. Nah, ini di kami ini alat-alat yang kita miliki, pengenalan saja Bapak Ibu, mulai dari confocal laser scanning microscope, real time PCR, GCMS, LCRMS, SEM, LCMS, CCRFID, dan seterusnya. FTIR juga ada, ini belum masuk ya. Ini bentuk alatnya, kemudian fungsinya apa, contohnya untuk pengamatan apa. Ini sudah saya inikan semua. LP bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, itu saya cek terakhir kemarin kalau nggak salah 13 ini ya, dari UB sendiri, Bahru Trunojoyo, kemudian Sidogi, dan Sunan Gunung Jati, Unisba, BPSJI, Unisma, dan lain sebagainya. Ini semua bukan berarti mereka nggak punya laboratorium ya Bapak Ibu. Punya laboratorium, tapi belum punya lingkup pengujian halal yang dimaksud. Atau sudah punya tetapi belum lengkap. Kalau di kami sudah lengkap karena LPH kami standarnya sudah internasional. Nah, sebelum diskusi, mungkin saya tutup materi saya dengan saya mengingatkan lagi untuk diri saya sendiri, salah satu ayat di Al-Quran, Al-Maidah 88, dan makan-makanlah yang disiapkan oleh Allah yang halal dan thayyib, dan takutlah kepada Allah yang kau yakini. Jadi mari kita berhati-hati Bapak Ibu dalam menjalankan tugas ini. Kita semaksimal mungkin kita curahkan kemampuan, kepandaian kita, keahlian kita untuk sebesar-besarnya kemaslahatan. Ya, karena nilainya tentu saja ini bukan uang, ya pekerjaan kita di sini ini sebenarnya adalah nilai ibadah yang paling utama. Saya kembalikan ke moderator, ya, kami silakan untuk diskusi. Baik, terima kasih Bu Yuni. Yang tadi sudah resign lama, saya persilahkan Pak Arif dan Hidayatullah. Ya, Nanti saya akan bacakan selanjutnya yang di kolom chat Bapak Ibu. Silakan Pak Arif. terima kasih Bu Dewi, izin Bu Yuni. Ya. Setelah menyimak pemaparan, sangat menarik sekali. Kita sebagai auditor harus benar-benar jeli ya. Dan apa ya, kalau praktek mungkin karena saya juga baru, saya belum bisa membayangkan bahwa sebagai auditor tuh memang harus sejeli itu. Nah mungkin ini kasuistik, saya juga belum pernah mengalami ya. Misal kita melaksanakan audit ke sebuah PU, mungkin dalam hal ini makanan ya. Terus pada saat pelaksanaan audit itu sudah disampaikan beberapa dokumen-dokumen termasuk pengujian di lab. Nah, kebetulan PU-nya punya lab sendiri. Nah, pertanyaan saya sejauh mana sih kita sebagai auditor itu bisa memberikan rekomendasi apakah harus ada pengujian lagi atau tidak? Karena kalau menurut pemahaman saya, ketika sebuah ketika pelaku usaha itu memproduksi sebuah barang, dalam hal ini makanan, itu kan pasti di awal-awal dia hanya melakukan uji lab.
Nah, mungkin dalam perjalanannya itu apakah memang perlu kita memberikan rekomendasi untuk melaksanakan uji lab lagi? Karena kan bisa jadi di dalam perjalanannya pelaku usaha tersebut memberikan perubahan-perubahan yang kita juga juga tidak tahu. Nah, pertanyaan saya itu sejauh mana sih kita harus memberikan rekomendasi untuk itu? Terima kasih, Bu Yuni. Baik, langsung saja Pak Arif. Siapa nih Hidayatullah, dari mana Pak Arif? Saya dari LPH Lentera Halal Gantari, Lamongan. Oh ya, Lamongan. Ini pasti banyak sampelnya nih di Lamongan ya. Pak Ari, makanan. Tadi yang saya sampaikan ya, diuji di laboratoriumnya sendiri. Ini kan ada dua kemungkinan ya. Laboratoriumnya terakreditasi atau tidak. Ya, terstandar atau tidak. Kalau tidak, wis jelas langsung harus diuji ulang. Kalau iya, itu pun juga masih harus kita lihat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini memang profesi sebagai auditor itu seperti juri. Seperti juri. Jadi banyak-banyak mohon petunjuk, banyak-banyak istikharah, karena yang kita sampaikan ini adalah perpanjangan dari ketetapan Allah gitu ya. Jadi memang harus sangat hati-hati. Jadi ketika memang diajukan misalnya kita ambil kasus ini laboratorium mereka itu terakreditasi gitu. Misalnya, kalau tidak terakreditasi jelas nggak boleh. Mereka terakreditasi gitu ya. Kemudian mungkin diujinya di awal, di akhir. Selama ada keraguan-raguan, menurut saya itu panduannya adalah hati kita. Selama ada keraguan-raguan, lebih baik dihindari keraguan-raguan itu dengan mencari kejelasan. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau ketika saya yakin kok ini kayaknya ini semua meyakinkan. Kita bisa melihat dari berbagai sisi ya. Mungkin itu jam terbang juga. Kalau di kami, mungkin beberapa dari sini juga ada yang dosen ya. Di kami kalau kita sebagai reviewer, semakin banyak yang kita review, itu kita semakin terasah nih hati kita itu. Kayaknya ini kita dihapusi ini, kita ditipu ini. Oh ini enggak, ini kayaknya benar, ini jujur. Itu kayak jadi terasah ketika kita jam terbangnya sudah tinggi. Mungkin hakim pun seperti itu. Sehingga kalau saya misalnya jadi reviewer, itu hubungannya dengan rezeki orang, gitu ya. Ketika ini diterima, yang lain tidak diterima, itu mengganggu rezeki orang. Sama saja sebenarnya dengan Bapak Ibu, ketika ini direkomendasi tapi ternyata ada potensi kontaminasi atau tidak halalnya, maka akan mengganggu banyak orang, dan orang yang tidak tahu karena sudah lihat itu ada label halal, mereka tidak dosa loh Bapak Ibu, yang dosa kita loh. Ini agak sedikit berbahaya ya. Jadi yang menetapkan di awal itu yang dosa. Itu sama halnya dengan begini, misalnya PU, pelaku usaha itu ada bahan yang dia beli dari usaha orang lain. Tadi misalnya ya, usaha mempacking batu sauda. Dia beli cangkang kapsulnya dari perusahaan lain. Dari perusahaan lain sudah ada dokumen yang menunjukkan bahwa itu halal. Meskipun who knows, kita nggak tahu apa benar. Maka perusahaan yang repackaging tadi, dia mendapatkan informasi itu, dia nggak dosa. Ya kan? Yang dosa adalah yang pertama kali memberikan informasi tidak benar. Nah, sekarang ini peran auditor itu adalah kita mau yakin mengatakan ini akan disertifikasi, yang sekarang menurut aturannya tadi kalau nggak berubah komposisi bisa seumur hidup loh ini. Ini akan jadi amal jariah apa dosa jariah nih? Kan itu saja sebenarnya. Nah, kembali lagi itu keyakinan. Terus yang kedua, kita akan bisa tahu sebenarnya memang laboratorium yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri itu pasti akan ada konflik of interest. Itu sebabnya produk-produk yang ini bukan kita yang umat muslim saja kan yang hati-hati. Misalnya adalah negara importer yang mengimpor produk dari kita, yang dia mendapatkan datanya dari laboratorium yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, pasti sudah ditolak, jelas. Nggak mau dia. Dia akan mengeluarkan laboratorium lain sebagai rekomendasi yang
netral, ya, yang untuk menguji ulang itu. Nah, mereka itu seketat itu melindungi konsumen negaranya dia. Kenapa kita nggak bisa seketat itu melindungi umat kita? Itu tadi, saya sebenarnya lebih kepada bagaimana pemerintah sebenarnya melihat hal ini sebagai suatu kebijakan yang strategis untuk memberikan bantuan kepada UMK yang tidak mampu memberikan data secara lengkap karena faktor keuangan. Bukannya pemerintah lebih baik memberikan subsidi daripada membiarkan, udah biar aja tak halalkan aja. Ya, kalau di kami di laboratorium universitas kebanyakan kami banyak sodakohnya itu. Artinya dalam menganalisis hal-hal semacam ini, misalnya mereka keberatan pembiayaan dan lain-lain, itu akan sangat banyak dibantu, apalagi untuk halal. Tapi mungkin ya kontribusi pemerintah ini juga akan sangat penting ya untuk kedepannya, untuk profesionalitas itu. Yang penting jangan dibiarkan, tapi kita ragu-ragu ya Pak, bahaya. Itu seperti mendorong anak kita cemplung ke jurang gitu kan, seperti itu ya. Jadi istilahnya mari kita jaga KTP. Itu Pak Arif ya. Baik, Bu Yuni, terima kasih untuk pencerahannya. Silahkan moderator. Baik, yang sudah menuliskan di kolom chat, izin saya bacakan. Dari Pak Adityo, izin bertanya, untuk pengujian daging, untuk sampel daging, apakah diambil dari pelaku usaha untuk diuji ke laboratorium saat dilakukan audit atau setelah audit? Demikian, Ibu. Nah, sebenarnya tadi kembali lagi ke step tadi ya Bapak Ibu ya. Pada proses asesmen, kita melakukan pengujian itu kan pada proses asesmen. Asesmen itu kan auditnya Bapak Ibu toh, 15 hari tadi kan. Ya, jadi pada saat proses itu Bapak Ibu. Karena kalau setelah audit kan Bapak Ibu sudah memberikan suatu rekomendasi. Nggih. Nah, jadi pada rentang masa itu. Itu Pak Adityo. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Sudah jelas ya Pak Adit. Baik, pertanyaan dari Bu Santi, izin bertanya Bu, kira-kira berapa kisaran biaya uji laboratorium untuk pengujian komponen haram dalam satu jenis produk sebagai wawasan para calon auditor halal ini, Bu? Sangat depend ya Bu Santi, tergantung yang diuji apa, Demikian Bu Yuni. metodenya apa. Bu Santi. Jadi misalnya tadi mau pengujian DNA, pakai apa? Pakai qPCR apa konvensional PCR itu jauh biayanya, ya Bapak Ibu. Terus tadi misalnya uji etanol dengan apa? LCRMS, GCMS, LCMSMS, nah beda semua itu. Karena belum ada ketetapan kan etanol menggunakan apa, ya atau apa FTIR. Jadi sangat tergantung kepada jenis sampel dan metodenya. Tapi kalau ditanya satu-satu saya enggak hafal Bu, mohon maaf yang banyak gitu ya. Tapi kalau diambil ring misalnya ya, DNA yang menggunakan konvensional, itu bisa satu sampel murah sekali. Kalau konvensional itu bisa cuma puluhan ribu aja, ya. Tapi kalau yang alat yang menggunakan metode yang canggih-canggih tadi ya bisa jadi lebih mahal dari itu. Nanti untuk detailnya bisa masuk ke websitenya masing-masing laboratorium Bu. Itu ada biasanya terbuka biayanya. Izin Bu nanya lagi, kira-kira standarnya apa Bu? Maksudnya gini, produk apa yang uji labnya sederhana? Terus kira-kira produk apa yang harus menggunakan uji yang dengan biaya yang mahal itu Bu? Gitu. Sebenarnya yang menetapkan itu kan BPJPH ya Bu ya, yang menetapkan BPJPH. Sejauh ini yang saya tahu perkembangannya gimana Mbak Dewi? Yang saya tahu tuh baru yang DNA ya Mbak Dewi ya, yang ditetapkan oleh BPJPH ya. Ya, sebenarnya BPJPH belum merilis terkait metode yang diwajibkan, tapi selama belum ada ketentuan tersebut masih mengacu pada Fatwa MUI nomor 80 tahun 2022 terkait pengujian sampel dan pengujian produk dengan sampel apa, metodenya apa, seperti itu. Dan
parameternya apa. Ya, Sebelum dirilis dari BPJPH masih mengacu ke situ Ibu, kalau yang sepengetahuan saya. ya, itu Bu ya. Jadi kalau yang sudah ditetapkan, ya berarti kita mengacu ke situ. Tetapi yang belum ditetapkan, sebenarnya boleh saja kalau kita mencari yang mungkin ya, mencari yang lebih murah. Tapi tentu saja ya Bapak Ibu, misal contoh ya ini kita bikin komparasi misalnya antara konvensional PCR dan real time PCR. Kalau konvensional PCR kita nggak ketemu kuantitinya, karena real time PCR akan ketemu berapa ininya apa namanya berapa siklusnya yang bisa kita deteksi. Nah, kalau saya pribadi, karena babi itu sedikit pun dia sudah haram, Iya. kita nggak perlu quantity, ya kan? Pokoknya ada ekspresi, ada amplikon DNA babi, berarti ada kontaminasi babi, udah haram. Berarti ini pendapat saya pribadi loh ya, jangan dijadikan ini ya. Maka pakai konvensional pun sebenarnya nggak apa-apa. Pakai rapid test itu juga bisa ya, Bu? Oh jangan, kalau Oh, rapid jangan ya? test itu kembali lagi dia sangat rentan false positif atau false negatif. Sama Bapak Ibu, ketika misalnya tadi loh saya contohkan itu kalau kita, istri-istrinya di rumah hamil, nah kadang-kadang ada 2 garis biru tapi ternyata belum tentu positif gitu. Hmm. Nah itu jadi ada kemungkinan false positif. Itu hanya untuk deteksi awal saja Bapak Ibu. Kalau misalnya ternyata kok ada kemungkinan dia ada babinya ya, kita uji aja ke lab untuk rekomendasi. Ya. Ya, oke Bu. Terima Beda kasih. halnya dengan alkohol tadi. Kalau alkohol kita cari analisis persistence di quantity, ya kan? Karena tadi kalau kurang dari 0,5% masih oke, kecuali Homer, ya. Kalau lebih dari 0,5% berarti haram. Nah, kalau ada quantity seperti itu, maka kita cari methods yang memang menghasilkan data Berat. menghasilkan data yang mengeluarkan kuantitas bukan kualitas gitu. Ya, Aten Bu terima kasih Santi. Ibu. Ya. Ya, dia Bu Santi sudah cukup jelas. Ini ada pertanyaan dari Bu Ratu, tapi beliaunya raise hand. Saya persilahkan Bu Ratu Falasifah untuk langsung saja bertanya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya izin bertanya terkait analisis DNA babi, Bu. Kalau menurut fatwa kan untuk kan sudah dijelaskan ya terkait produk dan juga cara pengujiannya. Nah, kalau untuk apa namanya produk yang di luar itu, apakah pengujiannya juga sama, Bu? Misal untuk kemasan seperti itu. Ya, kayaknya ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau yang sudah diatur, kita mengikuti yang sudah ditetapkan. Kalau yang belum, masih bisa dipilih, ya, dipilih disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan. Misalnya tadi, misalnya pelaku usahanya kecil dan dia sebenarnya ya cukup cukup fair dalam menampilkan data, tidak ada potensi curi-curi dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa pakai yang sederhana ujinya. Tetapi kalau misalnya yang sebenarnya ini bahaya banget nih, produksinya besar, kemudian dia banyak banyak dokumen yang mungkin kita ragu dan lain sebagainya, mungkin lebih akurat, lebih bagus gitu. Ya, Ya, Bu. Apakah saya boleh bertanya lagi, Bu? silahkan Bu Ratu. Ya. Begini, Bu. Saya izin bertanya terkait batas penggunaan alat di laboratorium ya, Bu ya. Untuk mengetahui alat tersebut apakah perlu dikalibrasi atau tidak. Misalnya mungkin setelah 20 kali pemakaian ataupun dilaksanakan secara rutin setahun sekali seperti itu. Ya. Nah, kalau di kami itu sangat tergantung jenis alatnya, ya, kalibrasi. Kan ada alat misalnya yang berbasis lasernya. Jadi penggunaan lasernya akhirnya bukan masalah waktunya, tapi berapa kali digunakan, misalnya begitu. Ya, ada juga yang berbasis waktunya, gitu ya. Ya, jadi itu sangat tergantung pada jenis alatnya. Kalau di kami jadwal kalibrasi itu
tergantung pada jenis-jenis alatnya, tapi ring-nya itu antara 1 tahun sekali sampai 3 tahun sekali, gitu. Misalnya begitu. Nah, itu kita pakai bergantian ya Bapak Ibu ya. Tergantung pada jenis alatnya tadi kembali lagi. Ya, ada alat yang belum sampai 1 tahun dia harus dikalibrasi karena ternyata masa pakainya nih yang terus menerus gitu. Jamnya ya, lifetime-nya itu banyak. Misalnya di kami yang sampelnya banyak itu VSM misalnya, LCRMS itu banyak sekali sampelnya. Nah itu biasanya bisa jadi belum sampai 1 tahun ternyata masa pakainya sudah harus dikalibrasi. Nah itu kan semua terrecord ya. Kalau di laboratorium yang terstandar itu semua kan ada logbooknya ya, ada logbooknya sehingga kita bisa mengetahui kapan itu bisa dikalibrasi. Itu Izin menanggapi lagi, boleh Bu? ya boleh. Ya, jadi gini Bu, saya juga pernah mengujikan beberapa sampel kombucha. Nah, ternyata hasilnya itu lebih dari 3%. Sedangkan di lab lain itu masih jauh di bawah 0,5%, sekitar 0,1 atau 0,2%. Seperti itu. Nah, sedangkan di saat yang sama, lab tersebut juga mengujikan beberapa produk yang lain. Nah, apakah berarti ada kemungkinan produk lainnya itu juga kurang valid ya, Bu, hasilnya? Karena setelah dikonfirmasi ke laborannya itu juga sudah untuk jadwal kalibrasinya itu juga sudah terhitung bagus karena masih 6 bulan kalau tidak salah. Terus untuk perbandingan dengan lab lain juga untuk blank sampelnya itu juga sudah sesuai. Itu berarti kesalahannya di mana ya, Bu ya? Laboratoriumnya terakreditasi enggak? Terakreditasi, Bu. Ya. Kalau terakreditasi pasti SDM-nya kompeten. Alatnya pasti jelas dia performanya bagus. Metodenya pasti dia terstandar, ya kan? Lingkungannya juga pasti teruji. Gitu. Nah, kalau sampai terjadi bias seperti itu, ya pada saat audit, ya entah itu audit internal atau eksternal, bisa jadi ada yang miss. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kalau laboratorium terakreditasi itu nggak mungkin ada yang miss. Sedikit saja, kecil saja adanya penyebab yang menghasilkan ketidakakuratan data, itu sudah kena itu sama KAN. Contoh ya, di kami itu pernah satu hal, ada alat yang dia ini sangat tergantung pada kelembapan di kami. Nah, maka di situ dipasang AC, kemudian dipasang hygrometer, kita bisa ngecek kelembapan dan lain sebagainya. Nah, AC itu kan ada selangnya, kita ada untuk pembuangan air. Nah, pembuangan air itu dikeluarkan, terus di samping-samping selangnya itu ada lubang sedikit gitu, celah sedikit. Itu langsung kena sama KAN dan kita tidak dikeluarkan akreditasinya sebelum itu diperbaiki. Jadi serigid itu, kalau sampai dia ternyata tidak akurat karena masalah-masalah itu, ya itu pasti ada something wrong yang tidak terdeteksi gitu. Jadi kalau semua sudah sesuai prosedur laboratorium yang terstandar, saya rasa hal itu tidak mungkin terjadi. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Yeah. Baik, karena ada waktu sedikit, tadi ada Pak Gumilang yang sudah raise hand. Singkat saja Bapak, silahkan Oke, baik. pertanyaan. Makasih, Bu. Saya nanya singkat aja, Bu. Mungkin terkait ini, Bu, izin persyaratan lab kan tadi harus terakreditasi gitu ya, Bu ya. Nah, cuman kan memang lab untuk pengujian halal ini kan juga lumayan terbatas ya, Bu ya. Tidak seperti lab pangan seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kalau kita bicara di KAN itu kan ada istilah akreditasi lab dan ruang lingkup pengujian gitu ya, Bu. Misalnya untuk halal sendiri itu kan dibagi-bagi per matriks ya, Bu ya. Ada bakso, kemudian misalkan sosis, kemudian ada kapsul, Bu. Nah, kira-kira Bu, apakah ini harus semuanya masuk ke ruang lingkup atau cukup misalkan dia punya salah satu ruang lingkup yang terakreditasi dan labnya sudah diakuikan,
tapi belum memiliki, misalkan dia baru punya kapsul, Bu. Tapi misalkan kita mengujikan di dia, sosis dia udah punya metode, cuman belum termasuk dalam ruang lingkupnya kan gitu. Nah, secara lab kan dia sudah terakreditasi, cuman secara ruang lingkup belum diakui. Karena kan saya melihatnya itu juga sih, Bu. Untuk profisiensi itu kan terbatas ya, Bu ya. Seperti BSN itu aja hanya melakukan mungkin setahun sekali dan tidak semua ruang lingkup gitu. Nah, ini kan kendalanya nanti adalah di ketersediaan laboratorium yang apa namanya punya akreditasi gitu, Bu. Nah, itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Ya, apakah memang harus semuanya masuk ruang lingkupnya atau ya cukup salah satu dia terakreditasi dan sudah diakuikan, tapi kita bisa mengujikan yang mirip-mirip nih, misalkan dia punya sosis tapi nggak punya bakso, kita bisa menguji bakso sih, misalkan gitu. Iya, langsung ya Pak Gemilang. Jawabannya tidak boleh. Jadi kalau misalnya terakreditasi bakso, kita menguji sosis, kita tidak boleh mengeluarkan hasil sertifikat hasil dengan logo kan, ya kan? Nah, Iya, yang betul, Bu. dibolehkan, ya. Lah kalau nggak ada logo kannya, kan nggak diakui, nggak boleh. Nah, gitu. Nah, sekarang masalah uji profisiensi. Di kami itu mengalami ketika waktu itu DNA babi awal-awal. Nggak ada tuh uji profisiensinya. Nah, itu diperbolehkan dengan antar lab. Diperbolehkan dengan antar lab oleh KAN. Jadi tentu saja itu kita minta izin ke KAN. Karena tidak ada yang mengadakan uji profisiensi, maka kita lakukan itu. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau itu tadi balik lagi, kalau yang misalnya terakreditasinya lingkupnya di sosis, kita nguji bakso, pasti yang keluar hasil analisanya tidak diperbolehkan mencantumkan logo KAN. Kalau tidak diperbolehkan mencantumkan logo KAN, berarti tidak masuk akreditasi. Gitu. Baik, Bu, berarti berarti ya memang harus termasuk ruang lingkupnya semua harus terakreditasi, Bu ya. Nah, Baik. makanya kita bekerja sama. Jadi bekerja sama itu artinya gini. Di lab kami misalnya punya lingkup 22. Di Bapak misalnya ada 20. Mari kita bekerja sama dengan lingkup yang berbeda-beda aja, saling melengkapi aja. Jangan duplikasi. Kalau duplikasi nanti eman-eman. Apalagi kalau misalnya kita tempatnya berdekatan. Nah, jadi saling support seperti itu saya rasa malah menyebabkan lebih efisien. Gitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Itu aja, Bu. Sama-sama, Pak Milang. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena sudah menunjukkan pukul 10 lebih 01, Alhamdulillah kita sudah melalui sesi hari ini dan sudah tersampaikan semua ya materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerimanya dengan baik dan penjelasan Bu Yuni juga bisa menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan kegiatan auditor halal. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup, mohon berkenan Bu Yuni untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Senang sekali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Waktu selalu cepat berlalu gitu ya. Tapi saya mohon kita tidak berhenti di sini saja silaturahimnya. Silakan nanti menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut, untuk memperkuat ikatan kita sebagai penggiat halal di Indonesia, dan semoga kita bisa saling melengkapi untuk terciptanya sertifikasi halal di Indonesia 100% untuk produk-produk halal, sehingga umat muslim terutama dan juga bagi konsumen yang lain bisa terjamin dengan menggunakan produk halal di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan banyak dari saya. Jika ada manfaat, itu semua dari Allah. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Ibu. Ya, kita berikan aplaus pada